Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu li utammima husnal akhlaq. Baginda bersabda dalam hadis daripada Abu Hurairah yang bermaksud, telah dibangkitkan aku sebagai utusan Allah, ialah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang baik. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz bu'ithu liutammima shalihal akhlaq. Telah dibangkitkan aku sebagai utusan Allah, tujuannya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di dalam matan yang lain, juga di dalam hadis yang sahih, dengan lafaz yang sedikit berbeza, baginda bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja, semata-mata aku telah dibangkitkan oleh Allah sebagai utusannya. Lain tidak, hanyalah untuk bagi menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak atau budi pekerti yang mulia. Dan hadis yang senada dengannya, walaupun ada sedikit perbezaan matan, yang bersumber ini, bolehlah kita fahami. Salah satu misi utama, kalaulah kita tidak mau mengatakan satu-satunya misi, tapi salah satu daripada misi utama baginda Nabi dilantik oleh Allah menjadi utusannya, lain tidak, hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak manusia. Agar umat manusia mempunyai akhlak yang luhur. Sama ada akhlak budi pekerti dia dengan Allah sebagai penciptanya, akhlak dia kepada Nabi yang membimbingnya kepada kebenaran,
akhlak mereka sesama saudara yang seiman dan seagama dengannya. Akhlak mereka sebagai anak bagi kedua ibu bapanya. Akhlak mereka sebagai jiran bagi tetangga-tetangganya. Bahkan akhlak yang mesti mereka miliki ketika mereka berinteraksi dengan makhluk Allah yang lain. Sama ada hayawan atau tumbuh-tumbuhan. Inilah misi utama. Saya katakan tadi, salah satu misi utama, kalau kita tidak mau kata satu-satunya misi utama. Membetulkan, menyempurnakan akhlak. Tidaklah susah untuk kita memahami hadis Nabi ini. Karena memang bila kita renungkan perintah-perintah agama yang mesti kita lakukan dan larangan-larangan agama yang mesti ditinggalkan, ujung-ujungnya, kesudahannya, agar kita punya akhlak yang terpuji. Punya sifat-sifat yang mahmudah. Dan berjaya menghilangkan sifat-sifat yang madmumah. Salat diwajibkan. Allah sendiri memberitahu pada kita, satu di antara hikmah dan tujuan kenapa kita disuruh oleh Allah untuk salat, menyembahnya, dengan pelbagai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakannya. Allah sendiri yang kata, tanha anil fahsya wal munkar. Agar manusia ini punya kemampuan mengawal dirinya melakukan perkara-perkara yang ditegah, dipanggil fahsya munkar. Sebab itu tentulah ironik sekali jika orang rajin sholat tapi akhlaknya buruk. Pelik. Tidak mencari matlamat, satu antara matlamat sholat. Di samping ada tujuan sholat, li dzikri contohnya, akimis sholat dzikri. Kita sedang menjalankan ibadah puasa. Allah sendiri yang mengatakan, pada kamu puasa tujuan apa? La'allakum tattaqun. Coba kita gali, kita pahami apa makna sebenar daripada at-taqwa yang berasal daripada akar kata waqaya qiwiqaya, menjaga. Akhlak juga. Zakat, Masya Allah. Akhlak juga. Supaya kita punya kepedulian, sehari saya menyayangi. Haji, demikian juga. Apa saja. Sebab itulah, bila kita bicara tentang Islam, agama kita, maka salah satu daripada aspek penting yang tidak boleh tidak kita mengerti, kita yakini, kita pegang aspek akhlak.
Dalam bahasa yang mudah diingat, agama Allah diturunkan jadi supaya kita bertahalli, menghias diri dengan budi pekerti yang baik, sifat-sifat yang mahmudah. Setelah kita berjaya bertakhalli, membebaskan, mengosongkan diri kita daripada sifat-sifat yang madmumah. Tidak terkecuali siapapun kita, dimanapun kita, jadi apapun kita. Lebih-lebih lagi, jika kita sedang berada pada kedudukan yang punya pengaruh besar. Katalah punya kekuasaan. Jadi pemimpin. Jadi pemerintah. Orang yang di tangannya ada kekuasaan, yang kekuasaan ini boleh memberikan pengaruh besar dan secara langsung kepada rakyat yang dipimpinnya. Jika yang empunya, yang megang kuasa ini orang yang berakhlak mulia, punya sifat yang terpuji, tentulah rakyat yang di bawah kepemimpinannya akan mendapatkan manfaat yang tidak sedikit. Tapi sebaliknya, jika mereka yang diberi amanah memimpin punya sifat madmumah, sifat yang tercela, ya pastilah ia menimbulkan dampak, kesan, madarat yang juga tidak kecil terhadap orang yang dipimpinnya. Akhlak adalah segala-galanya bagi setiap kita. Jemaah sekalian, kita akan teruskan kajian kita berkaitan dengan hadis-hadis masawi'ul akhlak. Hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat perangai akhlak budi pekerti yang buruk, yang wajib hukumnya ditinggalkan. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Jika telah berjaya meninggalkan sifat buruk itu, berjayalah dia. Bila belum, belum. Jadi tidak boleh hanya cukup seorang ajalah. Tak apalah, seorang ajalah dalam masyarakat ni yang akhlaknya elok, yang lain tak elok pun tak apa. Tunggang-tunggang sekali, tak boleh. Nah, hadis terakhir yang kita pelajari, yang penjelasannya ya masih perlu ditambah, yakni hadis yang ke-1517, 1517 kan, berkaitan dengan pemimpin yang curang. Itu ya, pemimpin yang curang. Kemudian di dalam hadis yang selepasnya, ada yang ke-1518, hadis daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat bukunya, salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Doa ini boleh beri kabar gembira sekaligus kabar buruk. Doa ini boleh berisikan tabsyir
sekaligus ia berisikan inzar. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi ini, ia berisikan wa'dun, tapi juga sekaligus sebagai wa'id. Tengok apa doa Nabi. Dalam hadis yang ke-1518. Yang ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Allahumma man waliya min amrin ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquq alaih. Allahu Akbar. Hadis Muslim. Tak takut macam mana. Ya Allah, ya Tuhanku. Sesiapa saja, ya Allah, yang ada di tangannya kekuasaan untuk mengurus, mentadbir, mengatur urusan umatku, baik buruknya, sejahtera atau tidaknya, senang atau susahnya, sehat atau sakitnya, bahagia atau sengsaranya. Di bahu orang ini telah diletakkan wewenang. Siapa saja yang diberikan amanah, diberikan wewenang, mengurus urusan umatku. Pemerintah ini maksudnya. Pemimpin lah ni. Tapi fasyaqqa alaihim. Kemudian ia membuat susah orang lain. Dengan polisi yang dia buat, dengan peraturan yang dia buat, dengan apa yang buat, rakyat makin susah. Yang diben makin menderita. Karena banyak kecurangan, banyak penipuan, banyak, yalah. Artinya, kepemimpinannya atau kekuasaan yang di tangannya ia gunakan tidak berpihak kepada kepentingan, manfaat orang-orang yang dipimpinnya, tapi mungkin kekuasaan yang di tangannya hanya dijadikan alat untuk memuaskan kesenangan diri sendiri. Apa doa Nabi? Fasquq alaih. Ya Allah, susahkan orang itu. Bahasa yang mudah, doa Nabi, ya Allah, siapa saja yang di tangannya ada kuasa, memimpin, memerintah, mengatur urusan orang ramai, tetapi ia menyusahkannya, maka susahkan dia. Ini doa Nabi. Ini doa Nabi. Dan pasti Allah makbulkan. Tapi kan, yang didoakan oleh Nabi ini, supaya Allah susahkan dia. Ya, hanya mereka yang menyusahkan. Adapun mereka yang tidak menyusahkan, berusaha untuk menyejahterakan umatnya, ya pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi akan doakan supaya ia pun diberi kesejahteraan. Sebab itulah jemaah sekalian, hanya memang tidak mudah petang jawaban yang perlu diberikan oleh mereka yang kita berikan wewenang kepemimpinan. Kita menjadi agak bingung memahami hadis ini bila kita lihat realiti masyarakat dunia hari ini. Dalam penjelasan yang lepas telah kita pelajari bagaimana seorang sahabat Nabi
yang sebenarnya tidak perlu dipertikaikan tentang kesalehannya, tak perlu dipertikaikan tentang kekuatan ibadahnya, yang tak perlu dipertikaikan, tidak diraukan akan kejujurannya, integritasnya. Tetapi ketika minta jabatan, Nabi malah tak bagi. Oh jangan, aku khawatir. Ingat Abu Dhar Al-Ghifari? Nabi menyatakan tidak ada orang yang lidahnya lebih jujur. Di bawah langit Allah ini tidak ada orang lidah yang lebih jujur daripada Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar Al-Ghifari, sahabat yang hebat. Ketika minta pada Rasul supaya diberikan tugas, kemudian, tidak. Aku tidak sabar kamu, kamu lemah. Nabi tidak mempertikaikan, tidak meragi kewarakannya, kejujurannya. Tapi Nabi kamu beban ini berat. Ya, orang yang pemaaf, orang yang selalu mudah tolak ansur. Wah, ini susah juga nak jadi pemimpin ya. Terlalu mudah. Nanti tak apalah. Coba. Kalau orang terlalu bermurah hati, jadi pemimpin lain, tak apalah. Semua tak apa, macam mana? Tak sampai hati lah. Dia memang salah, tapi sampai hati nak hukum. Tak apalah. Kacau lah. Yang keras, yang kasar pun tak boleh juga. Tetapi hakikatnya, tahu yang begitu besar di bawah pemimpin ini, mereka pasti tidak akan berjaya melaksanakannya dengan jayanya tanpa pengawasan daripada yang dipimpinnya. Daripada masyarakatnya. Sebab itulah dalam hadis yang agak panjang yang terakhir kita pelajari, jadi pada zaman Muawiyah, masih ingat? Ketika Muawiyah pernah mengatakan, harta ini harta kami, ini hidup kami. Ini harta rampasan ini harta harta kami. Semua ini milik kami semua. Kami boleh bagi pada siapa yang kami nak. Terpulang pada kami lah macam mana kami nak menguruskan harta negara ini. Karena kami ada kuasa. Tak ada yang menegur kali pertama. Jumaat depan masa cakap itu tak ada yang beri menegur. Barulah kali ketiga ada orang bangkit. Tidak, Khalifah. Harta negara ini bukan harta kami, tapi harta Allah. Rezeki yang Allah berikan pada kita ini bukan milik orang berkuasa, ini milik Allah. Man hala bainana wa bainahu hakamnahu biasyafina. Ini berlaku pada zaman Muawiyah. Dan sesiapa yang menghalangi seseorang daripada kami untuk mendapatkan apa jadi hak kami. Kami ada hak daripada harta yang Allah berikan ini. Tiba-tiba ada yang menafikan kami. Hakamnahu. Kami akan bangkit. Dan kami akan putuskan atau kami akan beri keputusan agar siap kami mendapatkan apa yang jadi haknya bi asyafina dengan pedang kami. Berani sungguh ini rakyat pada masa itu. Muawiyah akhirnya, ya Masya Allah, terima kasihlah. Terima kasihlah. Masih ada rupanya rakyatku yang mengingatkan kesilapanku. Hampir-hampir saja aku mati. Lalu Allah hidupkan semula aku karena dia. Kerana jika tidak ada yang mengingatkan Muawiyah waktu itulah,
Lalu Muawiyah kata, ya, kan aku ingat, aku pernah mendengar semasa baginda masih hidup, aku pernah mendengar baginda berkata, sayati qaumun yatakallamun. Akan datang satu masa, zaman, sehingga ada orang yang yatakalam, yang bercakap, pemimpin bercakap, bla 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 bla. Tapi fala yuraddu alaihim, tak seorang pun yang berani menolak, menafi, membantah, melawan. Walaupun apa dikatakan tadi salah, semua diam. Suatu hari akan berlaku, akan tiba masa di mana orang yang ada kuasa akan cakap apa saja, buat apa saja, dan tak ada siapapun yang berani menegurnya. Buat salah, tak ada berani menegurnya. Buat menyimpang, tak berani meluruskannya. Dia lupa, tak ada berani mengingatkannya. Bila keadaan seperti itu, yataqahamuna finnar, taqahumal firodah. Mereka nanti, pemimpinnya dan pimpinnya, semua berdesak-desak, berbondong-bondong, menolak masuk neraka. Semuanya. Macam kera yang berdesak-desak berebut makanan. Allahu Akbar. Fa khasyitu ayyaj'al Allah minhu. Aku takut, kata Muawiyah, Allah jadikan aku sebagian daripada mereka. Sebab itu falamma rada hadza alayya. Sebab itulah ketika ada di antara kamu yang mengingatkan aku. 2 kali aku cakap tak berani menegur. Baru kali kita ada yang mengingatkan. Dia telah menghidupkan aku semula. Telah menyelamatkan diriku daripada api neraka. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah hidupkan dia. Allah hidupkan dia, dan dengan dia aku pun jadi hidup. Wa rajautu alla yaj'alani Allah minhum. Dan aku berharap aku tidak menjadi sebagian daripada mereka. Tidak mudah, ya Mas. Sekali-kali tidak mudah. Tanpa adanya kerjasama. Tawasau bil haq, tawasau. Kita tidak boleh hanya menyalahkan orang yang diberi kekuasaan, lalu menipu rakyatnya. Jika mereka terus menipu kerana tidak ada yang berani menegur, salah juga. Yang tidak berani menegur juga salah. Karena tawasau bil haq tidak berjalan. Sehingga perlu ditegakkan apa dipanggil tawasau itu, ya ini bentuk musyarakah, ya. Saling. Dalam bahasa mudah, antara pemimpin yang memimpin dengan rakyat yang dipimpin, bagi rakyat mesti ada keberanian menegur bila melihat kesilapan, kesalahan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Bagi pihak pemimpin, pemerintah yang diberi kuasa pun hendaklah bersedia, berlapang dada untuk menerima teguran. Alhamdulillah kalau setiap Oliver. Ya, Ustaz. Ustaz terberhenti tadi, Ustaz. Okey deh. Dah okey dah, insyaAllah.
Satu nilai yang perlu dipegangi ya nih, setiap kita, tawasau itu, ada keberanian menegur, mengingatkan, dan juga bersedia untuk ditegur dan diingatkan. Itu saja syaratnya. Kalaulah ini dibudayakan, insya Allah seorang pemimpin dengan kepemimpinan akan mendapatkan bekalan untuk dibawa ke akhirat, bukannya bebanan. Demikian juga yang di jamaah sekalian, betapa seriusnya kecurangan kepemimpinan yang curang, yang tidak jujur, yang menyusahkan rakyat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Al-Mu'jamul Kabir. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita dengar baik-baik. Ini sabda Nabi. Apa kata Nabi? Yakunu fi akhiriz zaman, akan tiba masa dan akan ada di akhir zaman nanti. Kita tahulah masuk akhir zaman itu pada zaman Nabi atau selepas kewafatan Nabi, zaman sekarangkah atau zaman nanti? Tapi nampaknya zaman sekarang pun boleh dikatakan akhir zaman. Ya, akan datang pada akhir zaman nanti umara zolamah. Satu. Akan muncul umara zolamatun. Umara itu jamak daripada amir. Amir itu pemimpin, penguasa. Zolamah itu jamak tasrif daripada zolim. Fa'ilun tu jamaknya kan banyak. Fa'ilun jamaknya. Fa'ilun pun boleh. Fa'alun, fa'alatun, fu'alun. Fa'il. Ini zolamatun. Pemimpin yang zalim. Akan ada. Wa wuzara fasaqah. Dan pembantu-pembantunya. Wuzara jamak wazir. Bahasa moden, menteri. Dan pembantu-pembantunya, menteri-menterinya yang fasik. Subhanallah. Wa qudatun khawanah. Qudat jamak daripada qadi. Orang yang di tangannya ada kuasa memutuskan suatu perkara, suatu masalah, salah ke betul, dihukum ke dilepaskan. Nih, di tangannya ada itu, ada kuasa, ada wewenang untuk menetapkan orang ini salah ataupun tidak salah, dihukum atau dilepaskan, atau dibebaskan, atau belum. Ada qudat, tapi qudat khawanah. Khianat. Tidak amanah. Wa fuqaha'u kadzabah. Ada fakih fuqaha yang ada fakih orang ahli fiqh, orang alim lah. Orang alim, orang mengerti agama. Memahami ayat daripada alif hingga ya. Menguasai sekian dalil-dalil hadis-hadis Nabi. Fakih, bukan sekadar alim, fakih. Faqih itu menekan faham secara mendalam kan. Malangnya orang-orang alim ini, ahli agama ini, yalah, kalau dalam bahasa mudahnya, tok guru, tok syekh, kadabah, pembohong. Cakapnya tak boleh dipakai.
Astagfirullahaladzim, ya sekalian. Hadis ini sangat mengerikan. Tadi saya katakan, betapa seriusnya masalah pemimpin yang curang, penguasa yang curang, yang khianat. Sehingga Nabi memberi amaran pada kita dalam hadis Tabrani ini, nanti akhir zaman akan tiba masa, akan ada satu waktu, di mana pada waktu itu, pertama akan muncul umara zolamah, pemimpin-pemimpin yang zalim, lawannya pemimpin yang adil. Ada. Yang kedua, wuzara fasaqah, menteri-menterinya, pembantu-pembantunya pun fasik. Fasik itu rusak lah. Fiskun. Ya makna asal daripada fiskun, yakni rusaknya kulit buah. Saya pernah jelaskan, tamar. Kita petik daripada pokoknya. Wah, masih cantik, kulitnya cantik. Apalagi yang rutop tu kan masih cantik. Coba biarkan tamar itu sehari, dua, seminggu sudah letak itu. Kan lama-lama kering. Akhirnya kulitnya sudah mulai mengupas. Nah, kulit buah yang mulai mengupas ada tanda tak elok itu namanya fiskun. Mangga, cantik. Masak ranum di buah. Apa di pokok. Buah mangga masak ranum di pokoknya. Cantik. Kita biarkanlah sehari, dua, seminggu, dua. Nanti sudah boleh ada bintik hitam. Bintik itu namanya fiskun. Rusak. Menterinya rusak. Yang ketiga, qudatun khawanah. Hakim-hakim dia, orang yang ditanya ada kuasa wenang untuk mengadili, memutuskan salah atau benar, khawanah, khianat, tidak ada amanah. Dan yang keempat, orang-orang ahli agamanya. Yang ahli agama, fakih-fakih, kadzabah, bohong. Pendapatnya tak boleh dipakai. Sekejap boleh, sekejap tak boleh, sekejap ini, sekejap. Mana ni? Umat bingung. Apa kata Nabi? Bila sudah berlaku seperti dalam satu, bila sudah tiba masa dan masa itu ada ni. Negara diisi oleh orang seperti ini. Ini besar semua pengaruhnya ni. Pemimpin, pembantu pemimpin, menteri-menteri, qadi dan orang cendekiawan. Fakih, itu bukan pakar agama yang termasuk cendekiawan, pakar-pakar pakar ekonomi. Oleh pakar ekonomi, pakar macam-macam lah. Mana pakar fakih kan orang yang ya bukan hanya faham agamanya. Tapi bohong. Faman adraka minkum dzalik. Tengok amaran Nabi. Sesiapa sahaja daripada kamu yang menemukan dzalika zaman, masa itu. Siapa saja di antara kamu, mungkin nanti kamu menemui zaman itu. Kamu hidup pada zaman yang macam yang dihuni oleh 4 orang yang punya jawatan, punya pengaruh besar, tapi tak boleh dipakai. Amir, wazir, qadi, fakih. Ini kan semua orang golongan elit ini. Pengaruhnya besar sekali. Siapa saja antara kamu yang hidup pada masa itu. Fala yakunanna lahum jabiya. Maka jangan sekali-kali ada di antara kamu, nasihat Nabi, yang mau menjadi jabiyah. Tahu apa mana jabian jam siang? Bahasa bebasnya jabiannya pengutip cukai. Pegawai. Maknanya jangan sekali-kali ada di antara kamu masa itu yang mau dilantik menjadi pegawai untuk kutip cukai. Karena bermakna kamu nanti akan bekerja dalam satu sistem
Kalau bahasa anak muda, kamu akan bekerja dalam sistem yang sudah bobrok. Sudah bobrok. Jangan. Tapi gajinya besar tuh dia. Jabian tu pungut cukai lah. Sekarang pungut cukai kan boleh daripada bahasa apalah apa dibayar. LSDN ya. LSDN kalau dalam bahasa kita. Jangan mau. Wala arifan. Kamu jangan mau dia nanti jadi penyelia. Pemudah cara jadi pengatur ni, bagian itu, perancang ini penyelia. Jangan. Kan ada yang bagian perancang bandar ini, menentukan nanti bangunan ini, sebetulnya kena perancang ekonomi sini. Jangan nak. Wala surtiyan. Bahkan jangan ada di antara kamu yang mau dilantik menjadi penguasa. Surtiyan ada yang menghendaki yakni polis sebagai keamanan, keselamatan. Ya, karena ini hadis ini memberi maksud apa ya Mas Kiran? Bagaimana kita yang kata ada orang yang ingin jujur, ingin adil, tetapi terpaksa bekerja dalam sistem yang sudah bobrok tadi. Sistem yang sudah dolamah, kata Nabi. Penuh dengan kezaliman, ketidakadilan. Yang fasakoh, penuh dengan kerusakan. Khawanah, penuh dengan kecurangan. Dan kadibah, penuh dengan kebohongan. Mampukah orang yang paling jujur pun melaksanakan tugasannya dengan jujur. Sedangkan dia mesti bertanggung jawab kepada yang melantiknya. Sampai begitu sekali Nabi memberi amaran. Bahkan hadis yang sedang kita ini pun sudah cukup kuat amarannya ya. Orang yang diberi kuasa memerintah, memimpin, lalu menipu, haram kan masuk surga. Itu keras sekali itu. Tapi itulah kadang-kadang, macam mana ya? Orang kadang sanggup berebut jamaah sekalian ya. Dengan cara yang, ya subhanallah. Tidak sedikit jemaah hadis-hadis yang berkaitan dengan kebobrokan suatu kepemimpinan. Banyak hadisnya. Saya ada ini. Amaran Nabi keduanya, bagaimana kalau kita terpaksa juga? Kita mau dilantik karena kita mau jadi ni. Tak apalah, jadi kutip cukai pun jadi penyelia, jadi apa-apa. Kan nanti dapat upah. Tapi ingat, Nabi dah ingatkan. Jika negara itu saat itu dikuasai oleh 4 golongan elit yang punya pengaruh besar, amir, wazir, qadhi, faqih. Faqih termasuk ilmuwan ya jemaah sekalian. Faqih jangan hanya diartikan agama saja. Pakar agama aja. Faqih mana? Ya ilmuwan lah. Jadi ya, pakar itu, pakar ini. Tapi tak boleh dipercaya. Pembohong semuanya. Apa kata jika kita bekerja seperti itu? Dalam hadis Imam An-Nasai, juga hadis Imam Ahmad, daripada Ka'ab bin Ujrah. Baginda Nabi SAW bersabda, Innahu sayakunu alaikum ba'di umara'un. Sesungguhnya akan ada ke atas kamu selepas sepeninggalan aku umara, pemimpin-pemimpin yang berdusta. Tadi saya sebutkan tadi. Akan wujud nanti. Pada zaman Nabi belum wujud lah. Nabi tidak jelaskan ya akan berlaku tahun bila. Ini peringatan bagi semua umat Nabi.
Ima yang mereka sedang berjawatan, bertugas sebagai pemimpin, atau sedang dipimpin. Akan ada, selepas kematian aku nanti, tiba masa zaman waktu itu pemimpinnya semuanya pembohong. Tak boleh percaya. Faman dakhala alaihim. Sesiapa yang menceburkan diri ke dalamnya, bergabung dengan mereka, fasaddaqahum bikadibihim, lalu dia membenarkan kebohongan mereka. Subhanallah. Lalu mereka mengiyakan kebatilan mereka. Ia menyetujui ketidakadilan mereka. Wa'anahum ala zulmihim. Bahkan ia membantu, menolong mereka dalam kezaliman mereka. Apa kata Nabi? Falaisa minni walastu minhu. Dia bukan golongan aku dan aku bukan termasuk dia. Nabi enggan mengakui orang ini sebagai umatnya. Bahasa yang mudah. Kalau dalam istilah diplomatik, Nabi persona non gratakan. Tak layak. Kamu mengaku jadi umatku. Kamu mengaku, tak nak. Kamu bukan golongan aku dan aku bukan golongan kamu. Bukan. Nabi bari. Nabi bukan hanya bari kepada si pemimpin yang pembohong tadi. Nabi bari pada orang yang bergabung kepada mereka dan membenarkan kebohongan mereka, membantu kezaliman mereka. Wa'iyadzubillah. Walaisa biwaridin alayya haudi. Dan nanti pada hari kiamat, dia tak boleh datang ke telagaku. Umatku semua diizin oleh Allah untuk berduyun-duyun, berbondong-bondong pergi ke telagaku. Allah telah peruntukkan bagi telaga. Kita mulai namanya telaga Kautsar kan. Wah, nah itu keberuntungannya. Tapi orang ni tak boleh. Tak layak. Wa malam yusaddiqhum. Tapi siapa saja di antara kamu yang tidak membenarkan kebohongan mereka. Mereka bohong dan kita tidak membenarkannya. Mereka zalim dan kita tidak membantunya. Bahkan berusaha mengingatkannya. Walam yu'inhum ala dhulmihim. Dan dia tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka. Fahuwa minni. Maka orang itu golongan aku. Wa ana minhu. Dan aku pun daripadanya. Ini golongan aku. Ini pengikut setiaku. Wa sayaridu alayyal haud. Dan nanti pada hari kiamat, ia bolehlah datang, pergi ke telagaku. Bukankah ini amaran Nabi, perintah Nabi, bukan hanya ke pemimpin, tapi juga kepada yang dipimpin. Kalau digunakan bahasa yang mungkin agak kasar aja mas sekalian. Sabda Nabi ini akan datang pada selepas aku pemimpin yang zalim. Siapa yang bergabung dan membenarkan kebohongan mereka, membantu itu maknanya ya gotong royong lah. Bekerja sama masuk neraka. Tolong menolong untuk masuk neraka. Waliyadzubillah. Tidak. Jauhi. Sebab itulah di dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, Turmuzi, Ibnu Majah, riwayat Ahmad, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, baginda bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair.
jihad yang paling utama, paling besar sekali ialah kalimat yang benar terhadap penguasa yang salah. Kalimat yang adil terhadap penguasa yang zalim. Upaya dan usaha mengingatkan orang yang melakukan kesalahan supaya membetulkannya. Upaya berusaha mengingatkan orang yang zalim supaya berlaku adil, lebih-lebih lagi yang melakukan kebohongan atau kezaliman orang yang dipimpin. Itulah jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar. Tetapi hadis-hadis yang saya baca sebagai penerak zaman sekarang ya, hadis yang seperti sangat banyak tadi saya katakan ya. Hadis yang bicara tentang kepemimpinan lebih-lebih berkaitan dengan sifat buruk yang mesti dijauhi oleh orang. Lebih-lebih lagi orang ini diberi kuasa memimpin. Itu sangat banyak. Sangat banyak. Saya minta maaf ya, saya belum melihat atau mungkin ya sudah ada tapi saya tidak melihat di negeri kita ini, Malaysia ini. Biasanya kan akan disesuaikan ya, macam pengajian usra. Kalau jangan melihat sekarang di TV ke di forum perdana atau di surau di masjid. Kan biasanya penceramah kita akan menyampaikan tajuknya ini sempena biasanya. Sempena peristiwa atau sempena bulan mungkin. Ya contoh bulan Ramadan. Sakitlah tazkirah di mana-mana atau mungkin di Facebook apa biasa semua berkaitan Ramadan kan. Ramadan, fadilah Ramadan, puasa, fadilah qiyamul lail. Diulang-ulang itu. Ya tidak salah. Ya nih, kita lebih cenderung berkaitan sempena itu. Sempena. Ramadan, ya cerita Ramadan, hadir Ramadan. Walaupun mungkin sekian peratus daripada ceramah sebelum Ramadan ini mungkin ini hanya saya ulang semula daripada apa yang telah disampaikan tahun lepas lah. Itu juga sama gitu. Sehingga kadang-kadang orang ini minta maaf ya, ini ada orang pernah cerita mengadu lah. Ini tempat saya sendiri duduk lah. Sebenarnya saya ingin sekali lah Ramadan ini menambahkan ilmu, ingin mendengar kuliah, ingin sebab kami maklum, kami bukan punya background agama. Tapi minta maaf lah Ustaz katanya. Apa halnya? Katanya kan bagus tuh ada banyak kedua. Tapi bukan saya merendahkan atau meremehkan. Sekian peratus, mana peratusnya besar lah. Kebanyakan yang disampaikan itu kata itu sama dengan yang kita dah pernah dengar dahulu. Jadi kalau saya catat, jadi buat apa saya dengar? Saya ingin ilmu, bukan hanya inginkan pahala semata. Kami nakkan ilmu, bukan semata-mata pahala. Memanglah dengar pengajian itu pahala. Tapi ilmu apa coba macam tak tambah. Diulang. Itu kadang-kadang karena penceramah berganti-ganti tiap hari. Karena mungkin tidak beri tajuk khusus. Akhirnya apa disampaikan semalam? Biasanya disampaikan semalam kan? Ya bukan salah si penceramah. Kan dia tidak tahu apa yang disampaikan oleh penceramah semalam. Jadi orang pun akhirnya, gimana nih? Ya, mengisi. Biasanya begitu, sempena. Tidak salah, maksudnya tidak salah. Tapi alangkah bijaksananya jika kita sebenarnya dalam menyampaikan ceramah ini tidak terlalu terikat dengan sempena hari ke sempena. Tapi hendaklah dikaitkan dengan realiti, keadaan masyarakat. Sehingga hari ini sebenarnya saya masih pegang itu dan
Masih teringat ketika dahulu kursus dakwah. Masih belajar tu ada satu, memang wajib lah pelajar itu diwajibkan mengikuti kursus dakwah. Biasanya 3 bulan sekali, sampai ada lah memang ayah dakwah. Dia kata, pendakwah yang paling baik yang di mana-mana nanti kalau kamu disampaikan Islam itu sesuai dengan realiti wakil yang berlaku pada saat itu. Jika katalah kamu bercakap di depan orang kampung yang waktu sudah menghadapi masalah tanaman, masalah tanaman, tanam tak jadi atau ini karena mungkin apa ya, macam nama itu, ya kan air tak cukup, sebenarnya air banyak tapi karena sistem irrigation tak betul kan. Coba cerita tentang itu dan ceritakan Al-Quran. Islam ini lengkap, katanya Islam ini lengkap, sempurna, way of life. Karena way of life pastilah ada jalan keluar. Bagi petani yang susah, dalam pertanian, bagi petani yang susah, pasti Islam boleh memberikan solution. Dan kamu sampaikan itu, tajuk yang mereka pasti akan, oh ya Allah, walaupun waktu itu katalah bulan Maulid, walaupun bulan Maulid, ya mungkin tak payah cerita semestinya tentang kelahiran Nabi. Tak usah, hijrah kan yang sudah ramai. Bila bedakan wakil yang berlaku, nanti orang akan, iyalah, ini yang sedang kita alami sekarang. Coba kalau katalah sekarang ni, ya, ini peringatan bagi kita, bagi semua. Bagi imam, juga bagi makmum. Katalah ketika semua barang naik umpamanya. Pada zaman Nabi, pada zaman Khalifah pun pernah berlaku. Bagaimana mereka mestikan? Mengatasi. Itulah maksudnya. Jadi akhirnya orang pun, oh iyalah, bagus tadi. Khutbah Jumat tadi baguslah. Berkaitan betul lah, apa kena betul lah suasana hari ini. Rupanya pernah berlaku lah sejarah. Dan Islam memberikan solusi yang siap barang naik macam mana? Adakah barang naik mana kita mesti menyalahkan kerajaan? Atau barang naik sebetulnya itu mesti kita terima apa adanya? Itu mesti Islam. Ya, sepanjang karena kita yakin Islam sebagai way of life, Islam yakin, kita yakin punya solution, punya makhraj, punya jalan keluar. Kalau itu yang disampaikan, saya yakin. Hari Jumaat walaupun puasa tak ada orang tidur. Ada kuliah pasti, ya semua pasti dengar. Pasal mereka bukan, minta maaf ya, ini bagi orang yang mungkin terbiasa terdidik ya berfikir begini. Karena mereka tidak hanya merasa mendapatkan pahala semata-mata, tapi ingin ilmu. Ingin ilmu. Lainlah kalau tak apalah, yang penting dengar pengajian di majlis ilmu itu raudhatul jannah. Raudhatul jannah. Apalagi dah diberitahu tak apa, asal you berada dalam raudhatul jannah dapat pahala. Allah sayang, malaikat kebanggaan kepaknya walaupun sambil tidur. Lagilah semangat orang tidur. Sebab yang penting datang. Saya ingat cara berfikir seperti itu kena diubah lah. Kena diubah. Kalau tidak ya apa istilah itu? Kata orang apa tu? Bimai tangtu ke apa tu? Ya. Saya tidak ada apa niat untuk mengkritik atau apa, menyalahkan atau tidak, tapi mungkin ya ada cara yang lebih mendatangkan lebih manfaat. Baik. Jadi hadis-hadis yang disampaikan tadi, termasuk yang sedang kita jadi tajuk ini hadis amaran, wa'id, indar, supaya kita cakna. Iyalah. Sia kita, kenapa ya kita sampai berebut sampai itu sekali? Bagaimana kalau kita nak mendapat kuasa pun terpaksa berebut, melakukan banyak pelanggaran syar'i, bukan hanya pelanggaran undang-undang, pelanggaran syarak. Kata orang, kalau orang sudah minta maaf ya, kalau sudah terlalu sangat ambisius untuk mengejar kekuasaan, ya kadang-kadang tak ada siapa yang ditakuti. Kata kawan tuh, jangankan undang-undang negara, dia takut. Allah pun tak takut. Kalau cara begitu, tiba-tiba kemudian dia tidak dapat kuasa. Coba apa yang akan dibuat? Mampukah orang seperti ini
akan menegakkan keadilan, sedangkan untuk mendapatkannya pun sudah dengan cara yang tak betul. Sedangkan yang mendapatkan yang cara betul pun ujiannya masih berat. Sebab itulah, di samping Nabi memberikan amaran yang sangat keras kepada penguasa-penguasa yang curang seperti ini, umarok yang zalamah, ya, yang Nabi katakan tadi lah, umarok tapi zalamah, wuzarok tapi fasakoh, kudot tapi khawanah, fakih tetapi kadabah. Ini amaran yang keras. Nabi juga beri mereka kabar gembira. Apa kabar gembira? Saya yakin jamaah sebenarnya semua sudah tahu, di akhirat nanti hanya ada orang tertentu yang dapat naungan di naungan Allah. Ada 7 orang kan? Ada 7 golongan yang nanti dapat berada di bawah apa dipanggil pelindungan Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu hadis Bukhari Muslim tu jamaah sekalian. Hadis sahih Bukhari Muslim ada 7 golongan manusia yang nanti Allah akan letakkan di bawah naungannya, di mana pada masa itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Nabi letakkan nomor 1, siapa dia? Imamun adil. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu nomor 1. Imamun adil. Pemimpin yang adil. Jadi kalau pemimpin yang tidak adil diancam dengan ancam sangat berat, masuk surga pun tak dibenarkan, mana masalah. Sementara yang adil, diberi harapan. Bukan hanya surga saja. Di padang mahsyar pun sudah dapat naungan daripada Allah. Begitulah agama Islam. Jadi bila seorang itu di tangannya ada kuasa memimpin, sebetulnya terbuka pintu luas-luas di hadapannya. Pintu itu hanya ada 2 saja. 1 pintu menuju ke surga, sangat luas. 1 pintu menjunam ke neraka, juga terbuka luas-luas. Pilihan di tangannya. Jika ia menggunakan wewenang kekuasaan yang ada di tangannya ini dengan lurus, menyejahterakan orang ramai, gaya pemerintahan dan polisi yang diputuskan boleh menyelamatkan ramai orang, menolong orang susah, yang sakit jadi sehat, yang dirampas haknya mendapatkan sudah haknya, yang putus sekolah tak sekolah dapat menyambung pelajaran, yang tak payah rumah dapat rumah, yang terhalang surga balasannya. Iya, surga. Tetapi sebaliknya, disalahgunakan, pintu jalan ke neraka pun lapang juga. Lapang juga. Itu maksudnya. Jadi pilihan di tangan kita. Sebab itulah bagaimana untuk mengelak, membebaskan diri daripada sifat buruk yang bila ada pada diri seseorang yang diberi kuasa memerintah itu sangat bahaya. Kalau istilah Nabi tadi, itu tadi zalama, fasakoh, khawanah, kadabah. Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah di dalam As-Siyasah As-Sar'iyah, beliau menyatakan, idzan farada sultanu 'anid-din awid-dinu 'anis sultan fasadat ahwalun nas. Bukan kata saya, ini ucapan Imam Ibn Taimiyah dalam Siyasah As-Sar'iyah. Idzan farada sultanu 'anid-din,
Apabila, ni terjemahan Biba ya, apabila kekuasaan sudah dipisahkan dari agama. Bahasa mudahnya, apabila kuasa yang di tangan seorang itu tidak dikawal oleh agama. Sehingga dia boleh menggunakan sewenang-wenang lah. Awidini anis sultan. Atau agama terpisah dari kekuasaan. Orang agama, tapi tak ada kuasa apa-apa. Apa yang boleh buat? Orang agama, tapi tak ada kuasa. Apa yang dia boleh buat? Kan hanya cakap. Adakah orang dengar? Adakah orang patuh? Adakah orang ikut? Tak ada. Apabila kekuasaan terpisah dari agama, tidak dikawal oleh agama, ataupun apabila agama tidak ditopang, tidak dilandasi dengan, tidak ditopang, didorong dengan kekuasaan. Fasadat ahwalun nas. Kata Imam itu. Pasti rusaklah keadaan manusia. Umat awam orang ramai rusak keadaan ekonominya, rusak pendidikannya, rusak akhlaknya, rusak rumah tangganya, rusak pergaulan berjiran bernegara, rusak. Jika orang yang ada kuasa ini tidak dibimbing oleh agama, atau sebaliknya orang yang beragama malangnya tak ada kuasa. Minta maaf bila orang yang beragama tak ada kuasa, ya minta maaf. Istilahnya kalau bahasa anak muda tu hanya muda ayak liuk lah. Cakap berbuih ya, tapi tak ada kesan. Jangankan orang lain. Mungkin keluarga sendiri pun tak dengar cakap dia. Tak ada kuasa. Hebat Imam Ibn Taimiyah menyimpulkannya. Jadi kita hanya ada satu pilihan. Jika kita tidak mau, masyarakat rusak, hidup susah. Apa dia? Kalau ikut Ibn Taimiyah, satu, sama kita memilih. Pertama, bila kita diberi kuasa, boleh pada kuasa yang paling kecil hingga kuasa yang paling besar, rendah atau tinggi, pastikan kuasa yang ada di tangan kita ini dipandu, diarah, dibimbing oleh agama. Sehingga kita ada rasa takut dosa. Kita mungkin berpikir, saya sebenarnya boleh tipu rakyat kami. Tapi saya tak boleh tipu yang mencipta mereka. Saya punya boleh bermuka-muka kepada rakyat kami. Tapi bagaimana diri ini bermuka-muka dengan malaikat yang mencatat amal. Ya, akhirnya jujurlah karena dia tahu pertanggungan jawab saya sebenarnya bukan hanya kepada rakyat yang kami pimpin. Tapi pertanggungan saya sebenar adalah di hadapan dia yang memberinya diri ini kepemimpinan. Selamat orang Islam, negara makmur. Dan yang punya agama pula, tolong diberi kuasa. Kalau tak ada kuasa, nanti hanya berbuih saja. Jangan berbuih. Subhanallah. Sebab itulah dalam kisah Muawiyah yang telah kita pelajari itu, hampir-hampir Muawiyah itu, kuasa yang tangannya tidak digunakan sewenang-wenang. Nasib baik diingatkan oleh orang, oh tidak boleh. Kau tidak boleh menggunakan harta negara ini ikut suka kamu. Nak untuk apa, untuk siapa, tak boleh, tak boleh. Ini harta Allah. Kamu mesti gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya agama. Baru Muawiyah sedar, oh iya. Bayangkan ya Mas, kalau Muawiyah itu tidak melakukan seperti mana yang dia
diamanahkan oleh agamanya. Menggunakan segala memanfaatkan, belanjakan kekayaan negara ikut apa yang dia sukai. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam hadis ini, dan banyak lagi lah, jamaah boleh cari nanti. Kalau jamaah ada kitab tadi, coba dibuka lah. Ya, dibuka, baca satu bagian. Ada Al-Quran itu namanya tafsir maudhu'i. Ya. Kalau Al-Quran, tafsir maudhu'i. Cari ayat, cari tajuk, kumpulkan ayat-ayat yang kita tertajuk sama. Kata tentang apa? Tentang riba. Ayat tentang riba aja. Jadi satu. Ayat tentang riba juga jadi satu. Kemudian kita fahami, lalu kita tarik kesimpulan. Itu lebih sempurna. Daripada baca satu ayat, lalu disimpulkan. Satu ayat, oh itu tak boleh. Sebab kena banyak ayat, kemudian kita fahami, kemudian tarik kesimpulan. Demikian juga hadis Nabi. Kita nanti akan dapatkan kesimpulan yang insya Allah lebih tepat daripada baca satu hadis lalu disimpulkan. Bukan begitu. Karena dalam satu tajuk, hadis yang berkaitan dengan tajuk tersebut bukan hanya satu, bukan hanya dua, kadang-kadang berpuluh. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang sempat disampaikan tadi ya mas sekalian. Dan banyak lagi. Anna kulla ahadin ja'alahu Allahu ra'iyan wa mas'ulan ala ra'iyatin. Menunjukkan bahwa setiap seorang daripada kita Allah jadikan sebagai ra'in, pengembala, pemimpin. Setiap kita. Dan akan dipertanggungjawabkan ke atas kepemimpinan kita. Walaupun kepemimpinan itu hanya sedikit. Pemimpin rumah tangga, jangan tipu pada keluarganya. Pemimpin masyarakat, jadi ketua rukun tetangga. Kejiran, pemimpin komuniti. Jadi presiden pengurusi persatuan penduduk, pemimpin. Jadi persatuan peniaga kecil. Ada pemimpin. Pemimpin pengurusi surau, pemimpin juga. Pada paling kecil hingga bahkan Nabi nyatakan wal abdu ra'in. Seorang hamba itu pun adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang hamba abdi pun nanti akan disoal oleh Allah tentang kepemimpinannya. Macam mana dahulu melaksanakan amanah tugasan yang diberikan oleh tuannya. Ringkas kata, rupanya tidak ada seorang pun yang pernah hidup di dunia ini yang tidak ada bebanan tanggung jawab kepemimpinan. Hanya yang membedakan, mungkin ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang banyak. Setiap kita. Wa yashmalu dzalikal amin walau ala sati nafarin. Dan istilah umara, pemimpin tadi, tak semestinya pemimpin negara. Boleh jadi ia hanya ambil bagi 3 golongan saja. Jamaah dilantik oleh syarikat. Syarikat apa? Syarikat pelancongan. Pelancongan apa? Pergi umrah. Package umrah dan lawatan. Kan ada umrah dan umrah dan ziarah. Umrah dan ziarah. Dulu pernah ada kan umrah dan golf. Tapi syarikat itu rupanya kurang dapat peminat. Karena orang pergi umrah bukan kena bawa kain keram, kena bawa golf set pula. Kita dilantik oleh syarikat jadi mutawif umpamanya, pemimpin.
Oh, itu pemilik konflik itu. Berapa orang jamaahnya? 5 orang. 5 orang deh. Jadi apa? Oh, jadi ketua jabatan itu jatuh. Semua. Kali ke rajul fi baiti wa marah baitiha, termasuk suami di rumahnya, istri di rumahnya. Qasara fi akhiratihi walam ya'al sah, tapi bila ia mengabaikannya, fa uqubatuhu indallahi sadidah. Hukumannya, siksanya di sisi Allah sangat-sangat dahsyat. Disebutkan dalam hadis yang kita pelajari, alla yasammar ra'ihatal jannah allati tusammu min masafati sab'in sanah. Dia tidak dapat menghidu, mencium aroma surga. Walaupun aroma bau harum surga itu dapat dihidu, dicium sejauh jarak 70 tahun. Begitu seperti mana hadis riwayat Imam Ahmad. So berat, sangat berat. Tak tahu 70 tahun itu macam mana, adakah 7 tahun perjalanan cahaya atau jodoh itu ada, tapi ya karena di akhirat, sedangkan satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, darab ajalah. Maknanya sangat jauh. Sangat jauh. Sebab itulah setiap orang mukmin khasnya hendaklah selalu berfikir dan berenung tentang apa yang akan berlaku nanti. Sama ada yang berlaku menimpanya ataupun yang akan menimpanya bila ia sudah berada di alam kubur. Di samping itu, ingatlah doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Ini bukan sembarang doa. Ada apa nih? Saya ulangi. Adalah kita mengambil berat apa yang doa dipanjatkan oleh Rasulullah. Doa yang dipanjatkan Rasulullah berdasarkan riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha itu begini. Aisyah benar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fi baiti, di rumahku. Mana betul-betul Aisyah betul-betul menjadi saksi hidup. Aisyah ini bukan beritahu oleh sesiapa, tapi mendengar sendiri. Karena baginda Nabi membaca doa itu di rumah Aisyah. Bukan di rumah istri Nabi yang lain. Allahumma man wala min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaihi. Wa man wala min amri ummati syai'an farafaqa fihi farfuq bihi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesiapa saja yang diberi kuasa untuk mengurus urusan umatku, ya Allah, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkan oleh Engkau akan dia. Dan sesiapa yang diberi kuasa untuk mengurus urusan umatku, ya Allah, lalu mereka bersikap lemah lembut, menyenangkan, menyejahterakan, membahagiakan, maka kasihanilah dia, ya Allah. Bersikap lemah lembutlah Engkau padanya, ya Allah. Doa Nabi. Nabi tidak tujukan kepada A, B, C, D. Nabi bersifat umum. Asal pemimpin itu punya sifat seperti itu, kasar, menyusahkan orang, mereka Nabi pohonkan agar Allah susahkan dia. Mana pemimpin yang mengasihi, menyayangi rakyatnya, menyenangkan rakyatnya,
Nabi pohonkan agar Allah menyayangi dia dan menyenangkan dia. Adil kan? Bagaimana Nabi memohon kepada Allah agar Allah beri balasan kepada hambanya ini sesuai dengan amal perbuatannya. Bila perbuatannya sentiasa menyusahkan orang semasa ada puasa, ya nanti balasannya Allah akan susahkan dia di hadapannya. Jika perbuatannya suka menyenangkan orang, menyejahterakan orang, memudahkan orang dengan kekuasaannya, maka Allah pun akan bagi ganjaran sama dengan perbuatannya. Jadi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, saya ulangi sekali, keburukan, kezaliman atau pemimpin tidak semata-mata wujud kerana mereka sahaja, tapi boleh jadi, bahkan dapat dipastikan, adil atau tidak pemimpin juga disebabkan oleh sikap yang dipimpinnya. Bila ada pemimpin mulai bengkok, lalu ada yang dipimpin, makmumnya ada berani menegurnya, ya insya Allah lurus semula lah. Tapi jika ada seorang pemimpin sudah mulai melencong, lalu yang dipimpin, makmumnya pula menyokongnya, bagi kipeh-kipeh, ya rusaklah. Maknanya antara yang dipimpin, dia memimpin ini sama-sama punya peran. Sebab itu sebagai penutup jemaah sekalian. So sangat panjang ya penjelasan ini, saya tengok dalam sarahnya ya kan. Sarah ini bukan satu daripada 10 salam saja ya. Yang dikarang Al-Sunani. Tapi dalam sebab apa jemaah sekalian? Kitab Bulughul Maram yang ada di jemaah sekalian itu sebetulnya kata guru saya dahulu, sebenarnya bukan kitab hadis. Bulughul Maram sebenarnya bukan kitab hadis yang dikarang oleh Ibnu Hajar ni lah. Ini bagi kitab fiqh. Kenapa kitab fiqh? Ya kerana kitab Bulughul Maram itu disusun berdasarkan tajuk, kan babnya bab fiqh, daripada pura tengah di bab taharah sedikit hadis. Bukan kitab hadis. Kalau kitab hadis seperti Bukhari, itu hadis. Parahnya Bukhari ya, kalau Muslim aja. Gitulah. Muslim saja. Kemudian Nabi saja. Tidak hadis. Yang kitab ini sebenarnya kata guru saya, ini kitab fiqh. Jadi berdasarkan hadis-hadis, tetapi hanya bersifat bahan. Kan hadisnya tidak ada uraian. Kan Ibnu Hajar hanya meletakkan hadis nomor 1 ini, nomor ini. Sehingga ada sarah. Sarahnya berada dalam kitab-kitab hadis yang lain. Itulah. Jadi akhirnya kitab ini menjadi kitab fiqh, bukan kitab hadis. Kitab fiqh yang dalilnya hadis-hadis Nabi. So itu di situ ada yang dhaif pun dicantumkan, ada yang ini kan. Dan tidak semua, memang belum semua pun. Belum semua pun. Jadi sebagai penutup saya ingin sampaikan begini, supaya kita ini selamat daripada murka Allah. Orang yang kita beri amanah memimpin pun selamat dari kemurkaan Allah. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Auf bin Malik al-Ashja'i. Baginda bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina yuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka cinta kamu. Sebaik-baik pemerintah, pemimpin, penguasa, yakni penguasa yang kamu suka mereka, mereka suka kamu. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dan kamu sentiasa mendoakan mereka. Mereka mendoakan kamu dan kamu pasti yang mendoakan mereka.
Kita ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah apapun kamu ke jalan yang lurus, ya Allah. Ampunilah kesalahan mereka, ya Allah. Terima amalnya, beri kesejahteraan. Pemimpin pun dalam salat doakan kita. Doa mendoakan. Itu yang paling baik. Itu aidin sekali. Wasyaru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidun. Sementara pemimpin yang paling buruk, paling jahat, jadi pemimpin yang kamu benci mereka dan mereka benci kamu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kamu banyak melakukan kata-kata sumpah, laknat, serapah pada mereka, kutuk mereka. Ya, karena mereka pun kasar dan sering kutuk kamu. Wah, ini kacau lah kalau macam ni. Antara imam dan makmum gaduh. Qila ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasul, bila kebetulan